Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazama bitariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala laqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bapak Ibu jamaah Masjid Eko Pesantren yang sama-sama mendambakan, merindukan pertolongan dari Allah dan mendambakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta sama Allah, karena gak semua orang dikasih ketemu Ramadan. Kemarin ada orang tua sahabat saya wafat pada saat menjelang sholat isya, padahal sudah janjian mau umroh Ramadan, sudah DP umroh 10 hari terakhir, bahkan rencananya sama keluarga pingin lebaran di Masjidil Haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak mengizinkan ketemu Ramadan. Kita juga sama. Saya juga gitu. Jangan-jangan Ramadan kita itu Ramadan tahun lalu yang terakhir. Tahun ini kita enggak dikasih ketemu Ramadan. Jangan-jangan kita adalah orang yang menyesal karena ternyata kita nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki Ramadan yang lalu. Karena seringkali kita kemudian janji sama Allah, ya Rob, pertemukan dengan bulan Ramadan, nanti kalau ketemu Ramadan janji hatam Quran. Ternyata dikasih bulan Ramadan nggak hatam. Ya Rob, tolong ya Allah, izinkan ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau nanti ketemu Ramadan, insya Allah tarawihnya gak akan tinggal. Begitu Ramadan datang, tarawihnya cuma 10 hari. Sisanya enggak. Berarti kita main-main sama bulan Ramadan. Makanya minta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, pahala amal sunnah. Bapak Ibu nanti di sini ada keropak sedekah ya, masya Allah. Kalau sedekah hari ini, ya pahalanya itu pahala sunnah saja, mendapatkan pahala sunnah, amal sunnah, sedekah hukumnya sunnah. Tapi kalau kemudian dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya jadi pahala wajib, masya Allah. Berarti setara dengan pahala sholat, setara dengan pahala haji, setara dengan pahala jihad, setara dengan pahala mencari nafkah, setara dengan pahala menuntut ilmu, setara dengan pahala memberi ilmu. Pahalanya wajib. Ya, banyak lagi kedahsyatan bulan Ramadan. Bapak Ibu, punten saya ingin tanya, ya, kalau kita tersesat, tuh, tersesat, ya, Kang geser dikit, saya nggak bisa ngelihat layarnya. Nah, alhamdulillah, tuh mohon dibantu. Nah, deketin dikit, ya, supaya lehernya nggak terkilir, ya. Nanti kalau nggak muter-muter begini, ya. Baik, kalau kita tersesat di dunia, misalnya akan pergi ke Amerika, tersesat, gimana perasaannya? Bingung, apalagi sedih, ya bingung, tersesat. Ya, kalau tersesatnya di Bandung mah orang Bandung gitu, masih bisa nanya-nanya. Tapi tersesatnya di Amerika
Amerikanya Amerika Selatan, bahasanya beda, lingkungannya nggak pernah tahu, dan nggak tahu mau kemana dari mana. Pokoknya tiba-tiba sampai di situ tersesat. Kira-kira perasaannya sedih apa senang? Sedih pasti, bingung. Siapa yang sini pernah umroh? Cung, alhamdulillah. Yang belum pernah umroh, acung tinggi-tinggi saya doakan insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak yang belum ya. Tadi saya ketemu sama AA lagi ada acara untuk menghibur jamaah yang di cancel berangkatnya, termasuk saya. Saya sering berangkat umroh, tapi baru kemarin ngalamin ternyata mau berangkat visanya nggak keluar. Sedih? Enggak. Kenapa? Karena kita faham, berarti Allah punya rencana lain. Berarti rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Berarti kalau kita tersesat di dunia, sedih, bingung, galau, gundah, pasti. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan ya, kalau kemudian kita tersesatnya, ya, kelihatan layarnya ya. Oh, ya. Kalau tersesat di dunia, ya, kita masih bisa pakai GPS, betul nggak? Iya. Saya kemarin ke Australia, ke tempat salah satu pesantren DT, ada yang di Masjid DT, ada yang di Perth di Australia. Kalau kesasar di Australia itu gampang, Kang. Kenapa? Langsung aja tunjuk mau kemana. Misalnya ya, kita mau ke Taman Victoria Park, ketik aja pakai GPS Victoria Park, Kings Park, itu langsung dia keluar. Apa katanya? 500 meter belok kanan. Bisa bahasa Indonesia, walaupun kita sedang di Australia, bisa pakai bahasa Indonesia. 500 meter putar balik. Begitu kita ikut, apa kata dia? 30 meter ke depan Anda sudah sampai tujuan. Kalau tersesat di dunia masih mudah, walaupun di Amerika, walaupun di Meksiko, walaupun di Argentina. Kalau tersesat di dunia masih ada petunjuk jalan di handphone kita. Apa namanya? GPS. Ya, mungkin yang anak-anak muda udah biasa pakai ya, yang orang tua mah bingung ya. Nanya aja ke warung, "Mang, Ari Kings Park paling mana?" Ya. Kalau tersesat di dunia sebingung-bingungnya, itu masih ada petunjuk jalan. Masih bisa nanya sama orang. Saya juga pernah jamaah saya tersesat di Masjidil Haram. Saya udah bilang sama si ibu, "Ibu, punten, kita masuk dari pintu ini ya. Lihat nih, tuh, pintu 38. Ingat ya, nanti pintunya gampang. Lihat aja ada Zamzam Tower, nanti ibu ngelihat, nah di bawahnya pintu itu." Apa katanya? "Iya Ustadz, pokoknya mah ibu mah hafal we lah. Gampil itu mah." Tuh. Sombong. Akhirnya begitu pulang sholat, jamaah kan puluhan ribu. Atas si ibu mana? Sampai dari mulai sholat zuhur sampai sholat maghrib, ibunya nggak pulang ke hotel. Kesasar? Siapa yang ngantar? Orang Indonesia. Ibunya nanya ke orang Indonesia, "Neng, punten, nanya hotel ini di mana ya?" Ada name cardnya, ditanya. "Oh ibu, ini hotelnya sebelah ibu." "Mana ini?" "Oh iya, ini hotel saya." Astu si ibu kemana wae. Itu makanya jangan sombong kalau di Mekah. Kang, mata kita itu bisa siwer karena sombong. Padahal hotelnya cuma 50 meter dari dia ngomong. Dia lupa. Akhirnya apa? Dia masuk hotel nangis-nangis, marah-marah sama pimpinan jamaah. Udah sombong, marah. Apa katanya? "Maha saya ditinggal, udah tahu kolot ditinggal." "Ibu, kan sudah saya bilang, janjinya ketemu di pintu 38. Kenapa ibu muter-muter?" "Ya saya nyari pintu semuanya angkanya 8 gak ada." Maklum Bu, 68 tahun, bingung dia, matanya siwer.
Kalau tersesat di dunia masih bisa pakai GPS, masih bisa nanya, Kang, kalau mau ke Dipati Ukur dari Parompong, dari Eko Pesantren teh kemana jalan teh? Bisa, Kang. Akang kasih tahu, nanti Ustadz turun di perempatan belok kanan, belok kiri, belok kanan. Nah, nanti itu Ustadz tanya aja di situ ada jalan Dipati Ukur, sampai. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kalau tersesatnya di sebuah tempat, di sebuah alam yang kita belum pernah ke sana, dan semua manusia yang hidup di dunia belum pernah ke sana. Kesasatnya di akhirat. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, Yaumil mahsyar, padang mahsyar itu tempatnya putih, bersih, datar, tidak ada kelokan-kelokan di bawahnya. Manusia pertama sampai manusia terakhir ada di sana. Kayak gini nih, kumpul semuanya. Disusun rapat-rapat seperti anak panah di dalam wadahnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, semua manusia ada di sana?" Ya. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki perempuan dicampur?" Iya. "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak pakai baju?" Iya, mereka tidak pakai baju. "Ya Rasulullah, kami malu nanti kalau berkumpul di yaumil mahsyar, laki-laki perempuan berkumpul tidak pakai baju, aurat kami terlihat ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta? "Wahai Aisyah, istriku tercinta, beratnya dosa dan paniknya setiap orang akan pertanggungjawabannya masing-masing. Dia cemas tentang sholatnya, dia cemas tentang puasanya, dia cemas tentang hajinya, dia cemas tentang amal-amalnya, diterima atau ditolak, mengakibatkan orang gak sempat lagi ngelihat kanan dan kirinya." Jadi nanti Akang kalau di yaumil mahsyar, jangan Akang kira bisa ngelihat, sebelah orang gelis seksi, nggak bisa. Boro-boro, memang nggak pakai baju, memang telanjang semua. Nanti kita kumpul di sana. AA ada di sana, Ustadz Arifin Ilham almarhum ada di sana, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum ada di sana, Ustadz Hari Mukti almarhum ada di sana, Fatih Karim ada di sana. Nanti kita akan kumpul di yaumil mahsyar, posisinya tidak pakai baju, tetapi apa kata Nabi? Mereka tidak akan pernah bisa melihat kanan dan kirinya. Kenapa? Sudah panik, sudah riweuh dengan amal-amal masing-masing. Kenapa? Diterima atau ditolak. Keputusannya di yaumil mahsyar. Serem gak Bapak Ibu? Mau sholat gak bisa, gak boleh sholat di sana. Mau puasa gak ada, mau sedekah gak punya harta, mau haji kemana? Jadi di sana itu, di yaumil mahsyar itu adalah darul jaza. Apa itu darul jaza? Hari pembalasan. Tidak ada amal lagi, nggak ada majelis taklim, nggak ada sedekah, nggak ada pakai jilbab lagi, nggak ada lagi bayar zakat, nggak ada lagi haji, nggak ada umroh. Yang ada hanyalah keputusan Allah, apakah amal kita diterima. Bayangkan kalau kita tersesat di sana, mau nanya sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Bahkan ayah menjauhi anaknya, anak menjauhi ayahnya, ibu lari dari anaknya, istri lari dari suaminya. Kenapa? Karena mereka takut diminta pertanggungjawaban. Dan Bapak Ibu punten, saya sayang sama Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu saudara saya seiman. Siap-siap, karena yaumil mahsyar itu pasti. Bayangkan kalau kita datang ke sebuah tempat yang belum pernah dan gak bisa pulang, gak bisa balik ke dunia, mau minta tolong sama siapa kecuali Allah, maka tempat ini beresiko kalau kita kemudian bisa main-main di sana. Nah, bagaimana kalau kita itu ternyata Allah takdirkan masuk surga? Alhamdulillah. Kalau surga,
Bagaimana kalau ternyata nyasarnya ternyata masuk kepada naudzubillah min dzalik, masuk kepada naru jahannam, neraka jahanam. Apa kata Nabi SAW? Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siksa neraka yang paling ringan, agar kami ada gambaran tentangnya. Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami siksa neraka yang paling ringan seperti apa?" Nabi nggak jawab, Pak. Nabi langsung berdiri, pulang. Hari kedua, di masjid, orang itu nginep di masjid. Nanya lagi. Apa katanya? "Ya Rasulullah, tolong jawab pertanyaanku ya Rasulullah. Siksa neraka yang paling ringan seperti apa? Agar kami ada gambaran tentangnya." Nabi SAW pulang tidak menjawab karena belum mendapatkan wahyu dari Allah. Akhirnya hari ketiga orang itu masih nginep di masjid dan bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami seperti apa siksa neraka yang paling ringan agar kami ada gambaran tentangnya." Apa kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, siksa neraka yang paling ringan adalah andai kalian injak lantainya, kaki kalian menginjak lantainya, maka otak kalian mendidih karenanya. Pak, punten, sebentar lagi kalau panas jam 12, nanti pakai sendal, sendalnya dilepas. Coba jalan di aspal. Panas gak? Belum bisa lompat-lompat, Pak. Panas. Mendidih gak otaknya? Enggak. Nanti neraka jahanam itu kaki kita cuma nginjek doang. Otak. Siksa neraka yang paling ringan. Paling ringannya aja seperti itu. Apalagi sampai kita masuk kepada neraka jahanam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan main-main. Kalau kita ini kesasar, ya kesasarnya di dunia masih bisa nanya, masih bisa pakai GPS. Kalau kesasarnya di akhirat kita mau pakai apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan GPS. Ini GPS-nya, ini buku panduannya supaya nanti di sana nggak kesasar. Dikasih tahu oleh Allah, babi itu haram, kelelawar itu haram, jangan direbus. Bayi itu haram. Di Cina itu Bu, bayi masih janin direbus, di sop. Itu teman saya TKI di Taiwan, di Cina, pulang. Di sana itu banyak restoran makan bayi masih janin. Dan kelelawarnya beda kelelawarnya, bukan kelelawar yang ada di Manado. Kelelawarnya beda jenisnya, lebih gede, taringnya juga lebih panjang. Itu teh direbus, dirica-rica kalau kita mah. Disambel, goreng, macam-macam. Kata Quran, itu nggak boleh. Ini GPS, jangan makan bayi. Bayi bukan untuk dimakan. Bu, bayi baru 5 bulan. Dikeluarin paksa. Itu teh katanya dagingnya lembut. Dan bisa jadi untuk obat. Allah marah. Allah murka kepada bangsa Cina yang sombong. Apa kata Perdana Menterinya pada saat hari ulang tahun Republik Cina? Apa dia bilang? Mulai hari ini tidak ada yang mampu menghentikan Cina. Tidak ada yang mampu mengalahkan Cina. Cina saatnya menguasai dunia. Cek Allah teh naon Bu? Pret. Dikirim pasukan, dikirim rudal, dikirim tentara. Apa yang dikirim? Virus. Virusnya kecil, mata nggak bisa ngelihat. Dan saya kemarin nanya sama dokter spesialis urusan virus. Ibu tahu, Bapak tahu? Ternyata virus itu hamba Allah yang cerdas. Virus itu dia akan datang sesuai dengan perintah Allah. Maka virus itu akan datang kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan dia nggak akan datang kepada orang-orang yang nggak Allah kehendaki. Dan virus itu Bu, hati-hati,
corona itu nggak perlu pakai gejala. Punten, kalau akang flu, hacim, akang gejala flu. Saya bilang, Kang, pami flu ditutup. Jangan hacim lah. Itu virusnya kemana-mana. Itu virus flu. Akang, punten teteh saya kasih tahu, corona itu nggak pakai gejala. Jadi orangnya bisa sehat, orangnya bisa fit, tiba-tiba di dalamnya ada virus yang sedang memperbanyak diri dan dia biasanya 14 hari dari kemudian temannya masuk. Dan dia mau masuk ke orang lagi, dia harus transfer pengetahuan antar satu virus dengan virus lain. Dia bicara antar satu virus dengan virus lain. Kira-kira masuk tuh kali itu. Nya bagus nih. Masuk, beneran virus tuh komunikasi. Ternyata virus itu hamba Allah, dikirim sama Allah seperti burung ababil dikirim kepada Abraha, Raja Abraha yang sombong. Apa katanya? Ka'bah kita hancurkan dengan pasukan gajah. Begitu datang pasukan gajah, Bu, dikirim batu, batunya kecil kerikil, tapi batunya langsung dari neraka yang kemudian dijatuhkan. Langsung itu gajah lubang, badannya berlubang. Mungkin zaman itu virus juga. Jatuh, blutuk, hancur, lubang. Jatuh lagi, berlubang. Masya Allah. Lihat Fir'aun, sombong, ditenggelamkan di dalam laut. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa apa? Tidak ada yang menghentikan bangsa Cina. Ibu, saya baru pulang dari Australia. Di Australia sekarang sudah ada 76 orang lebih kena virus corona. Orang Cina di Australia nggak boleh pulang. Orang Cina datang ke Australia nggak boleh masuk. Pesawat terbang satu minggu itu bisa 35 kali penerbangan Cina Australia. Sekarang cuma 7. Ekonominya bangkrut, barang-barang dari Cina ditolak, tenaga kerja dari Cina ditolak, dan Cina sekarang mengalami kehancuran ekonomi. Bukan hanya Cina, yang terbaru Korea Selatan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan kemarin mengumumkan resmi, Duta Besar Indonesia di Korea Selatan tutup. Masya Allah. Bandara tutup, bandara sepi. Kota-kota Shanghai yang sangat ramai dan mewah itu seperti kuburan, sepi. Masya Allah, hebatnya Allah. Makanya Allah turunkan ini, tak ikut sama ini. Kalau kata Quran, makanan itu halalan toyiban. Jangan dimakan yang bertaring, jangan dimakan yang bercakar, jangan dimakan yang hidup di dua alam. Jangan dimakan, Bu. Bukan hanya kelelawar, bayi, anjing, monyet, ular dimakan. Itu menyebabkan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Allah yang menciptakan kelelawar. Allah bilang jangan, itu bukan untuk dimakan. Allah menciptakan babi, jangan, itu bukan untuk dimakan. Dimakan, hancur semuanya dunia. Makanya ini GPS, harus kita baca, harus kita ikutin. Itulah kenapa ya nggak kelihatan ya. Al-Quran itu adalah nikmat yang terbaik. Ibu, bapak, punten, saya punya saudara saya baru pulang dari Singapura. Kenapa Ustadz? Matanya nggak bisa kedip. Jadi Ustadz kalau mandi gimana? Mandinya gini, pakai kacamata renang. Karena kalau enggak air sabun, air sampo perih masuk mata. Jadi pakai kacamata renang. Kalau tidur gimana Ustadz? Gini tidurnya. Nggak bisa nutup. Sok, mangga semuanya ikutin. 1, 2, 3, melotot semuanya, jangan kedip. Tahan sejam, 2 jam, 5 jam, 6 jam. Sok, mangga mandi kayak gini, tidur kayak gini, di jalan kayak gini, debu masuk, asap masuk semua. Betapa nikmatnya. Dan teman-teman tahu Bapak Ibu, kena berapa biayanya operasi? Mata saraf, cuma 1 saraf yang dicabut sama Allah 175 juta rupiah.
Sok, mangga, ayo 1, 2, 3, kedip-kedip semua. Nikmat? Nikmat. Ternyata kedipan mata aja itu nikmat. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu nikmat, tapi kita nggak merasa nikmat. Quran di rumah berdebu. Quran di rumah nggak pernah dibaca. Quran di rumah nggak pernah dihafalin. Padahal Al-Quran itu adalah huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah katakan wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Ini ibu saya nggak bisa datang. Biasanya ibu saya suka banget ke Eko Pesantren. Bahkan ibu saya ikut nyantri sama AA di pesantren emas. Ibu saya nggak bisa datang, mohon doanya buat ibu saya, Bapak Ibu. Ibu saya Allah uji dengan penyakit, baru saja stroke. Jadi tangannya tidak lagi bisa berdoa, mendoakan saya dengan 2 tangan. Tadinya tangannya bisa berdoa 2. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Sekarang doanya cuma 1 tangan. Ya Allah, tolong anakku ya Allah. Karena 1 tangannya Allah cabut nikmatnya. Ibu mau punya uang 1 triliun tapi tangannya nggak berfungsi? Buat apa uang 1 triliun? Buat apa uang 1 triliun? Makan kambing yuk Pak. Oh Ustadz, kolesterol. Buat apa uang 1 triliun? Saya ajak makan kepiting, apa kata Bapak? Wah Ustadz, kolesterol. Nikmatnya itu luar biasa. Al-Quran itu di atas nikmatnya kedip, di atas nikmatnya makan, di atas nikmatnya tidur. Ada saudara saya nggak bisa tidur kalau nggak minum 7 pil tidur. Si bapak mah pengawasan sare. Nundutan Nikmat nggak Pak? Nikmat. Sugante ngomong gitu rupanya. Pak, nikmat lo bisa tidur Pak. Betul. Saudara saya minum 7 pil tidur, nggak bisa tidur. Tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 10 pagi karena malamnya melek. Nikmat, tapi Quran lebih nikmat. Kenapa? Karena Quran itu petunjuk. Bayangin kalau nggak ada Quran. Ini kalau yang punya saudara di Australia, sekarang di Sydney, ini lagi hari perayaan LGBT. Namanya Mardian, saya lupa namanya. Mardian, ada Mardinya begitu. Itu seluruh LGBT seluruh dunia kumpul di Australia. Kalau nanti main ke Sydney, hari ini Australia itu pesta LGBT. Semuanya di mana-mana bendera pelangi. Bendera pelangi. Kenapa? Karena pemerintah Republik Australia sudah meresmikan legal, boleh yang namanya LGBT. Makanya begitu dilegalkan, Allah tegur Australia dengan kebakaran hutan terluas sepanjang sejarah. Ribuan, puluhan ribu hektar terbakar. Langitnya merah seperti darah. Jutaan kanguru meninggal, wafat. Apalagi koala habis. Bahkan mereka kehabisan energi untuk memadamkan api. Allah tegur sekali kebakaran. Masih buat lagi. Hari ini pesta. Termasuk LGBT-nya Indonesia pergi ke Australia hari ini. Ngapain? Hari Raya LGBT. Bayangin Bu ya. Punten, AA, saya mau nanya, kalau ada anjing jantan ketemu anjing jantan ngapain? Berantem. Naon cek anjing teh? Guk 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 guk. Aing anjing ya. Aing maneh anjing? Anjing. Berantem anjing sama anjing. Apa katanya? Siapa yang paling anjing di antara kita? Elu atau gua? Anjing gak ada yang mau homo. Bapak punten, anjing gak mau homo. Ari jelma leuwih parah ti anjing. Anjing sama anjing gak ada yang homo. Apa kata Quran? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka lebih hina dari binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak gak ada yang LGBT. Ibu punten, Pak punten.
Kalau nyolatin jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, antum meninggal, saya sholatkan. Bacaannya Allahumma firlahu. Kalau wanita jenazahnya, Allahumma firlaha. Kalau bencong, apa? Allahumma firlahu. Bingung. Kalau laki-laki, saya berdiri, imam itu berdiri di posisi kepala. Kalau antum perempuan, imam itu berdiri di posisi perut, pusat. Kalau bencong, ditincakan ku imam. Masya Allah. Tapi ibu di Indonesia mah boleh ngomong kayak gini, di Australia nggak boleh. Saya ngomong kayak gini, itu datang polisi Australia, itu saya langsung dipenjara, ditangkap, langsung kena hukum pidana. Dan seorang anak di sana, kalau anaknya itu ikut LGBT, orang tuanya menentang, orang tuanya dipenjara. Tuh kebijakan baru pemerintah Australia. Ya, punten, kira-kira bahagia nggak hidup di negara seperti itu? Tidak, serem ibu, serem. Kenapa? Karena orang itu otaknya sudah rusak. Ya, kenapa? Karena nggak pakai Quran. Kita pakai Quran, laki-laki naksir sama perempuan, perempuan naksir ke laki-laki, sehat. Tapi laki-laki naksir ke lelaki, pak, ningali jenggot nage geuleuh gitu, amit, naksir, mual tuh pak. Saya naksir ke perempuan, sehat, berarti apa? Ustadz Fatih normal. Atuh naksir ke jenggot, atuh Kang, beki jenggotna, masya Allah, nauzubillah min zalik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kalau Quran itu hidup nggak ada penjelas. Dan hebatnya Allah, Al-Quran gratis. Sok, pernah nggak dapat tagihan tiap bulan? Tagihan Al-Quran bulan ini 700.000 rupiah. Nggak ada. Tagihan Quran bulan ini 8 miliar rupiah. Nggak pernah. Gratis. Bahkan Al-Quran itu juga sebagai petunjuk. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Petunjuk, dan petunjuknya juga gratis. Tapi Ustadz bayar kok. Di handphone kita ngedownload bayar. Itu mah ngedownload bayar internetnya. Tapi Quran turun ke muka bumi kan gak pernah ada bayar. Masya Allah. Ya, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran juga obat penyakit jiwa. Banyak orang yang penyakit jiwa di Australia. Nanti kalau pernah ke sana atau ada saudara ke sana, coba tanya, ada daerah yang namanya The Gap. Apa itu The Gap? Tempatnya indah, jurang, di bawahnya laut, di bawahnya ada batu. Setiap hari ada lebih dari 10 orang bunuh diri. Stres. Lompat dari atas ya 10 kali dari tinggi ini. Ya 10 kali sampai 20 kali tingginya ini. Bayangin lompat dari atas, itu langsung nabrak batu karang, jedes, kepalanya pecah, diambil sama ombak, langsung hilang ke laut. Kenapa orang bunuh diri? Karena jiwanya sakit. Kenapa orang bunuh diri? Karena stres. Mau nikah gak jadi, stres. Nih tadi barusan saya lagi sarapan pagi di hotel. Seorang mantu membunuh ibu mertuanya. Kenapa? Gara-gara gak dikasih pinjem uang. Saya bilang ya Allah. Berarti butuh Quran gak hatinya? Butuh. Kenapa? Orang yang butuh Quran nih, wajah-wajahnya nih sehat, seger, gak stres, hidupnya tenang. Berangkat umroh, alhamdulillah. Belum berangkat umroh, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada corona, alhamdulillah. Gak ada corona, alhamdulillah. Kenapa? Gak ada takutnya. Makanya gak perlu takut. Punten ya Bu ya, kemana-mana takut corona, keluar takut corona, takut. Ibu punten ya, gak perlu ke bandara untuk dapat corona. Di kamar ibu bisa juga datang, dia datang tiba-tiba. Kenapa? Itu yang namanya ajal. Ajal itu ibu naik pesawat takut jatuh. Akhirnya si ibu naik kapal. Di kapal takut tenggelam. Akhirnya si ibu naik
bis. Di bis takut tabrakan, akhirnya lempang jalan kaki, ditabrak ke motor. Nah, selesai. Bisa lari dari ajal? Mau lari kemana, Kang? Ustadz, saya nggak mau naik pesawat yang mereknya itu. Kenapa? Nanti meledak di atas. Yang buat meledak siapa? Allah. Bukan pesawatnya. Makanya kita itu kalau punya Quran tuh hidupnya tenang. Kenapa? Quran itu obat. Maka teman-teman jamaah rahmat yang dirahmati Allah, dulu itu Arab jahiliyah, lihat itu. Suka bunuh bayi, suka makan riba, suka kawin itu bisa 70 istri, 100 istri, Arab jahiliyah. Ya, bahkan suka menakar timbangan curang, suka meminjamkan uang dibungain, anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Itu dulu. Sekarang nggak peduli mau laki-laki mau perempuan dikubur hidup-hidup. Berarti lebih kejam Arab jahiliyah atau jahiliyah modern? Jahiliyah modern. Kalau zaman dulu lahir yang dilihat bukan mata, tangan, kaki sempurna, bukan dilihat kelamin. Waduh, perempuan. Begitu perempuan langsung lubang digali, langsung dikubur hidup-hidup. Pernah dalam satu kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, pernah kenal? Tahu ya kisah Khalid bin Walid? Dia belum masuk Islam waktu itu. Anak perempuannya masih kecil, masih merangkak. Itu kemudian dibilang gini, sini ambil pasirnya, gali, dilubangin pasirnya. Kurang dalam, dalamin lagi. Udah begitu dalam, ditendang pakai kakinya, dimasukin, langsung ditanam hidup-hidup. Kejamnya. Punten, lebih kejam mana dengan jahiliyah modern? Jahiliyah modern. Kenapa? Membunuh bayi diaborsi, tapi tidak pernah tahu kelaminnya laki-laki atau perempuan. Dulu pinjaman berbunga, pinjamannya bunganya kecil. Sekarang teteh pinjam uang ke bank, bunga. Pinjam uang ke rentenir, bunga. Itu riba. Allah katakan wa halallahu bai'a wa haramu riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jangan suka pinjam meminjam ada bunga, nggak boleh. Itu riba. Dan riba itu pintu dosanya 73 pintu dosa. Dan dosa yang paling kecil seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah kenapa kita itu butuh sekarang Al-Quran. Kita itu harusnya cinta dengan Quran. Kenapa? Karena Quran inilah, Al-Quran inilah yang membuat hidup kita itu menjadi indah bahagia. Di dunia maupun di akhirat. Ayo yang punya Quran, yang ada handphonenya, coba buka Quran surat At-Toha. Ya, ayat 124. Ya, coba lihat di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Biasanya saya minta Bang Cuping nih ya, baca ya. Tapi insyaallah nanti di ayat yang lainnya. Doain Bang Cuping cepat nikah ya. Amin ya, insyaallah bulan April katanya mau nikah ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala apa-apa. Bagus nggak tadi bacaan Qurannya? Bagus banget. Ya, makanya kalau ngelihat orang jangan suka ngelihat penampilan. Kalau di jalan melihat Bang Cuping kira-kira bilangnya apa? Tukang ngamen. Preman. Ya, ternyata bacaan Qur'annya jauh lebih bagus dari bacaan Qur'an saya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau hidupnya pakai Qur'an, rumah tangganya nggak pakai Qur'an, kantornya nggak pakai Qur'an, negaranya nggak pakai Qur'an, maka hidupnya pasti sempit. Apa maksudnya hidupnya sempit? Banyak masalah. Masalah banjir nggak selesai, gempa. Gempa belum selesai, gunung meletus. Gunung meletus belum selesai, tsunami datang. Tsunami belum selesai datang, pengangguran. Pengangguran belum selesai, dolar naik lagi 15.000. 15.000 belum selesai, datang corona.
corona belum selesai, datang AIDS belum selesai, datang beraneka ragam masalah. Hidupnya sempit. Kenapa? Karena gak pakai Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya ingin tanya nih. Siapa di sini yang belum pernah hidupnya curhat? Saya belum pernah, Ustaz. Ada? Ini berarti sudah pernah curhat semua. Yang hidupnya pernah curhat, cung. Oh, pada curhat semua, Masya Allah. Biasanya yang curhat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki curhat nggak? Oke, Nabi kita pernah curhat nggak? Pernah? Masa? Bukankah Nabi itu adalah lelaki terbaik? Bukankah Nabi itu adalah manusia pilihan? Bukankah Nabi SAW adalah manusia yang dikatakan kekasih Allah? Pernahkah Nabi curhat? Yang ngomong pernah, cung. 1, 2, ya dikit ya. Yang ngomong nggak pernah Nabi curhat? Nggak ada juga. Ini sisanya apa nih? Nggak ngomong, bingung. Bu, punten, dengerin nih, lihat. Nabi dilempar batu, ceder, kakinya berdarah. Apa kata Nabi? Apakah Nabi curhat? Pernah nggak Nabi curhat? Manggil Umar bin Khattab, Umar sini deh. Kenapa? Kakiku dilempar batu. Aku nggak bisa diginiin. Emangnya alay? Abu Bakar Siddiq, lihat Abu Jahal, dia melemparku dengan batu, dia menghinaku. Pernahkah? Enggak. Nabi dilempar batu, malaikat gunung datang. Apa kata malaikat gunung? Ya Muhammad, apakah engkau mau 2 gunung besar ini aku balikkan agar masyarakat Taif tahu siapa yang mereka lempar batu itu adalah kekasih Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan wahai malaikat. Aku berdoa kepada Allah, semoga dari setiap wanitanya lahir anak-anak yang beriman kepada Allah. Nabi curhat? Enggak. Ketika Nabi SAW lagi duduk-duduk, tiba-tiba, maaf punten, ada pedang di sini. Set. Masya Allah, itu pedang. Apa kata Suraqah? Hei Muhammad, ini kalau aku tebas, lehermu putus. Pertanyaanku, siapa yang menolongmu? Hei Muhammad. Bayangin, Nabi digituin. Luar biasa ya, Arab jahiliyah. Apa kata Nabi? Allah. Kalimat Allah yang tetap mantap seperti itu. Pedangnya jatuh ke bawah dan Nabi mengambilnya dan gantian. Hei Suraqah, kalau aku tebas lehermu, siapa yang menolongmu sekarang? Apa kata beliau? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi curhat? Tidak. Diludahin. Kang, coba Akang lewat, pulang, tiba-tiba ada yang orang punten ya. Diludahin, kira-kira diapain kan? Sembelih ku aing sih. Dipacok, Kang. Itu yang diludahin antum, ini yang diludahin Nabi. Diludahin ceplok kena mukanya, dilap. Senyum, balik lagi besok, diludahin lagi, ceplok. Lewat lagi, diludahin lagi, ceplok. Sampai hari keempat yang ngeludahinnya sakit. Nabi bertanya, mana yang sering ngeludahin? Kok gak pernah datang lagi? Kangen sama ludahnya. Masya Allah, hebat, sabarnya hebat, luar biasa. Apa yang terjadi? Ternyata yang ngeludahin sakit, Nabi datang. Apa kata Nabi? Curhat? Apakah Nabi ngomong begini? Kang, kamana wae tengah ludah cik atuh kangen kaludah ente. Enggak, Nabi gak curhat. Apa kata Nabi? Kemana? Kenapa gak pernah nampak lagi? Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keren banget Nabi kita. Dilempar batu gak curhat, dipukulin gak curhat, diusir dari kota kelahirannya Mekah gak curhat. Tapi Nabi SAW pernah curhat dalam hidupnya sekali di dalam Al-Quran.
ada curhat sang Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam curhat, dan curhatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di Quran surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya umatku, awas teteh, akang hati-hati, ini yang curhat Nabi loh. Nabi sedih, Nabi nangis, Nabi sedih, Nabi nangis bukan karena Abu Jahal. Nabi sedih, Nabi marah, Nabi nangis, Nabi murka bukan karena Abu Lahab. Nabi sedih, Nabi murka, Nabi nangis bukan karena Abu Sofyan. Nabi sedih, Nabi marah, Nabi nangis karena umatnya. Kenapa Ustadz umatnya? Inna qaumi ittakhuzu hadzal qur'ana mahjura. Umatnya nggak pernah peduli sama Quran. Berarti Ustadz, kalau menyakiti hati orang tua itu berdosa? Yap. Berarti Ustadz, kalau menyakitkan hati Nabi, dosanya Masya Allah. Berarti Ustadz, kalau membuat orang tua kita nangis itu berdosa? Berarti Ustadz, kalau menyakitkan hati Nabi, dosanya lebih besar. Siapa yang berdosa itu? Kita yang hadir hari ini. Kenapa? Ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Gak pernah peduli sama Quran. Dulu waktu nikah, maharnya apa? Al-Quran. Setelah nikah, gak pernah baca Quran. Jujur Bapak Ibu, ayo yang udah nikah mana? Yang udah nikah, cung. Jangan pura-pura belum ya. Yang udah nikah, saya doakan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ya. Ibu, pernah nggak ibu dicek hafalan Qur'annya oleh suami? Belum tuh. Berarti benar nggak curhatnya Nabi? Benar, nggak pernah peduli bapak tuh. Bu, pernah nggak dengar bapak hafalan Qur'an di rumah? Enggak. Kenapa? Berarti benar. Kita nggak pernah peduli sama Quran, makanya Nabi sampai curhat. Berarti kita menyakitkan hati Nabi. Berarti Ustadz yang menakitkan hati Nabi bukan Abu Jahal, Abu Lahab, bukan. Abu Jahal, Abu Lahab dimaki-maki Nabi Muhammad SAW sampai apa kata Abu Jahal? Tabbat selaka ya Muhammad, celaka kedua tanganmu hei Muhammad. Nabi senyum aja bu. Apa kata Nabi? Tabbat syada abi lahabi wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak, Nabi enggak nangis, Nabi enggak sedih, tapi Nabi nangis, Nabi sedih, Nabi curhat karena umatnya enggak pernah peduli terhadap Quran. Apa buktinya? Ada 8 hak Quran yang enggak pernah kita tunaikan. Kita enggak pernah baca Quran. Bapak Ibu udah dengar belum? 58% umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Nanti saya akan putarkan videonya, dan nanti Bang Cuping juga akan melihat bagaimana kemudian orang Indonesia jumlahnya 100 juta orang gak bisa baca Quran. Yang kedua, gak pernah belajar Quran. Nih, di sini banyak ustadz-ustadz ahli Quran, DT. Mau datang gak? Hafalan Quran gak pernah bertambah, tadabur Quran gak pernah bertambah, bahkan gak pernah mendakwahkan Quran. Bagaimana mau masuk surganya Allah? Padahal kita itu rindu sama surganya Allah. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian masuk surganya Allah dan ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan pada orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin cerita nih. Apa ceritanya? Ada 2 seorang sahabat. Ada berapa? Sahabat 2 orang. Yang pertama ya, namanya Abu Darda. Yang kedua, juragan kurma, punya kurma, kebunnya miring. Sampai-sampai saking banyaknya kurmanya miring, kurmanya jatuh-jatuh. Siapa namanya?
Siapa namanya? Ada yang ingat? Siapa namanya? Belum ada yang tahu? Saya sebenarnya lagi nanya sama jamaah, siapa namanya? Kang Obin ingat gak namanya? Ya, tuh pintar dapat hadiah. Namanya Abu Lubabah, sahabat Nabi. Jadi pohon kurmanya itu gede, miring. Saking banyaknya buahnya jatuh, dimakanin sama anak yatim. Manis, gede-gede kurmanya. Abu Lubabah bilang, itu kurmanya kenapa dimakan? Kamu tahu itu punya siapa? Apa kata anak yatim? Nggak tahu. Ini kan ada kurma, ya kita mah makan aja. Itu kurma saya, minta izin dulu sama saya. Ya Tuhan, kami kan nggak tahu. Anak yatim ini menangis, mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Abu Lubabah, sini. Ya Rasulullah, ada apa? Maukah engkau aku berikan pohon kurma di surga, tapi dengan cara kasih pohon kurmamu yang miring itu kepada anak yatim. Apa kata Abu Lubabah? Ya Rasulullah, kalau aku kasih nanti pohon kurma aku nggak punya lagi. Berarti Abu Lubabah mau atau enggak? Enggak. Kurma diganti pohon kurma di surga. Apa kata Nabi? Wahai Abu Lubabah, tahukah engkau? Satu pohon kurma di surga, daunnya, tangkainya itu jauhnya sejauh 100 tahun perjalanan. Kang, kalau jalan kaki 100 tahun perjalanan itu kemana? 1 abad itu daunnya. Bayangin satu daunnya 100 tahun perjalanan. 1 tahun perjalanan, 100 tahun perjalanan, 100 tahun perjalanan. Apa kata Abu Lubabah? Ya Rasulullah, ini kurma kesayanganku ya Rasulullah. Akhirnya perbincangan ini terdengar oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Abu Lubabah, sini. Ada apa? Sini. Ada apa? Sini. Datang. Kamu tahu siapa aku? Siapa yang gak kenal Abu Darda? Sang pemilik 1000, berapa? 1000 pohon kurma terbaik di kota Madinah. Apa kata Abu Darda? Mau gak? 1 pohon kurmamu yang miring itu aku ganti dengan 1000 pohon kurmaku yang ada di rumah di Madinah. Apa kata Abu Lubabah? Deal. Deal berarti apa? Langsung mau. Maukah engkau? Deal, langsung mau. Langsung pelukan, Abu Darda langsung lari, pulang ketemu sama istrinya lagi main di taman, sama anak-anak, lagi main di taman sambil makan kurma. Abu Darda pulang. Anakku, istriku, sini. Ada apa ayah? Ada apa? Mulai hari ini kita keluar semua dari sini. Istrinya nanya, kenapa suamiku? Karena kita punya pohon kurma 1 di surga Allah. Maksudnya 1000 pohon kurma ini aku beri kepada Abu Lubabah, dan Abu Lubabah memberikan kita 1 pohon kurma, dan pohon kurma itu kita berikan kepada anak yatim. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya istrinya bilang apa? Wahai suamiku. Dia langsung berdiri dan suaminya dipeluk. Apa katanya? Wahai suamiku, perdagangan yang beruntung, perdagangan yang beruntung, perdagangan yang beruntung. Selamat wahai suamiku, selamat wahai suamiku. Pertanyaannya, kalau ibu itu gimana kira-kira reaksinya? Sok, mangga. Kalau ibu-ibu di Bandung, suami bilang gini, Bu, ayo keluar. Urang teh 1000 pohon teh ditukar ku 1 pohon kurma. Cek ibu naon? Ari bapak sehat. Cager Pak. Langsung dikirakan Pak, damang. Ini 1000 pohon kurma ditukar 1 pohon. Apa kata istrinya? Perdagangan beruntung, perdagangan beruntung, perdagangan beruntung. Kalau kata istri ayo nama, ceraikan we urang mas. Masya Allah. Ibu langsung istrinya ngambil baju, kemas barang, semuanya langsung keluar. Kenapa? Dapat 1 pohon kurma di surga. Kebanggaan bagi seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pertanyaannya, kalau Abu Darda mengorbankan 1000 pohon kurma, pertanyaan saya, apa yang kita korbankan? Untuk Islam, untuk Al-Quran. Kalau Abu Darda memberikan 1000 pohon kurma terbaik untuk mendapatkan, untuk membeli surga Allah, pertanyaannya, kita apa ya kira-kira ya? Di sholat ya Ustaz, sholatnya tuh khusyuk. Di puasa, puasa kayak anak SD, jam 5 udah di depan pagar, di depan piring. Umroh banyak selfie. Amal apa yang kita bisa beli untuk mendapatkan itu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat ini. Ya. Amal apa yang kita bisa berikan? Untuk apa? Untuk saudara-saudara kita. Ya. Ini video kan? Bukan? Ya. Suaranya. Mangga kita saksikan dulu satu tayangan berikut ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala tayangan ya. Bismillah. Indonesia, negeri berjuta pesona, diberkahi dengan kekayaan alamnya, membentang 17.000 pulau di dalamnya. Negeri Muslim terbesar di dunia, dihuni lebih dari 250 juta jiwa, menyimpan potensi terbaik. Namun, negeri ini berduka, setengah penduduknya tak bisa membaca Al-Quran. Kalam cinta sang pemilik alam. Cinta Quran bersama kekuatan umat berjuang mengentaskan duka mendalam ini. Melalui gerakan Indonesia Bisa Baca Quran, program pelatihan membaca Al-Quran dan pembinaan tak berbayar, menembus pelosok negeri, menerangi sudut gelap dari buta aksara Quran. Orang kiri. Membahagiakan mereka agar mampu membaca Quran. Puluhan ribu orang telah merasakan manfaat. Lebih dari 100 kota di 22 provinsi di Indonesia. Namun, perjuangan ini belum cukup. Itu harapan saya. Kalau bisa, walaupun keadaan kota seperti ini panas, gersang, mungkin tidak seperti yang di kotanya Ustadz lebih dingin. Tapi harapan saya pertama, Ustadz harus ke Palu lagi, barangkali hanya mau lihat kita lagi nanti tahun depan itu. Istirahat ini sebentar, setengah jam. Dan alhamdulillah. Kira-kira ketika Nabi SAW hidup dan beliau melihat ada orang Indonesia Muslim, itu umatnya, kira-kira Nabi SAW sedih apa senang Bapak Ibu? Sedih. Bayangkan Indonesia itu Muslim terbesar dunia, 250 juta, 100 jutanya nggak bisa baca Quran. Dan kita membiarkan saudara-saudara kita nggak bisa baca Quran. Padahal Nabi bilang apa? Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, karena nanti Al-Quran akan datang menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Jadi pada saat hari kiamat, nanti Quran menolong orang yang baca Quran. Bayangkan ada 100 juta orang yang nasibnya terlantar, yang dia tidak bisa dapat syafaat Quran. Apakah kita mendiamkannya Bapak Ibu? Mau mendiamkan?
Tidak, nggak mungkin kita diamkan. Hari ini ada saudara kita dibantai di India, kita nggak diam. Kita bantu, kita doa, kita kirim dana, kita kirim bantuan, kita kutuk penyerangan pembantaian masjid. Saudara kita dibantai di Myanmar, kita nggak diam. Tapi di tengah-tengah kita ini, di Bandung bahkan banyak yang ternyata nggak bisa baca Quran. Bahkan mereka nggak kenal huruf Quran, nggak tahu huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Nanti kita ditanya sama Allah. Apa kata Allah? Kenapa kamu biarkan saudaramu? Sementara kamu punya harta, kamu punya tenaga, kamu punya suara, kamu punya segala-gala. Kamu biarkan saudaramu di Indonesia 100 juta rakyat yang gak bisa baca Quran. Maka saya panggil Bang Cuping Tovan untuk kemudian menyaksikan secara langsung, memberitakan secara langsung bagaimana kisah beliau, cerita beliau ketika melihat langsung program Indonesia Bisa Baca Quran yang diselenggarakan oleh tim Cinta Quran Foundation. Alhamdulillah kita sudah membebaskan 50.000 buta aksara Quran. 50.000 banyak apa sedikit? Dikit. Yang gak bisa baca Quran berapa? 100 juta. Yang dibebasin berapa? 50.000. Banyak apa dikit? Dikit. Nah sekarang saya tanya sama Bang Cuping. Bang Cuping pernah langsung hadir ya di daerah Maluku dan beberapa daerah yang lainnya. Bagaimana Bang waktu itu ketika melihat ya saudara-saudara kita ternyata di daerah banyak yang belum bisa baca Quran? Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita tentang program dari IBBKI, banyak di antara teman-teman sahabat-sahabat saya ketika pertama kali mereka berkenalan atau bertemu dengan siapa, kira-kira atau mungkin ibu-ibu pertama kali kalau melihat saya pandangannya seperti apa? Apalagi mereka tahu bahwa saya ini adalah orang dari Indonesia Timur. Kebanyakan orang yang berada di Jawa, mereka berpikir bahwa orang-orang yang tinggal di daerah khususnya Indonesia Timur itu hampir rata-rata beragama Nasrani. Dan saya seringkali dibilang seperti itu. Saya dipikir saya Nasrani, mereka pikir saya ini mualaf, segala macam. Dan alhamdulillah, ternyata saya ini adalah Islam dari kecil. Saya tinggal di salah satu pulau namanya Pulau Tidore di daerah Maluku Utara. Saya lahir di Pulau Ambon. Mungkin orang tahu bahwa Indonesian bagian timur itu Allah berikan keistimewaan melalui sebuah suara. Suaranya bagus-bagus. Yang ditampilkan itu mungkin hanya sekitar 10-15%. Ya tadi disampaikan oleh Ustaz Fatih Karim bahwa ternyata umat Islam yang katanya mayoritas terbesar di dunia adanya di Indonesia, dan itu saya membuktikan sendiri. Beberapa bulan lalu saya diajak dari Cinta Quran Foundation bersama para ustadz, para pengajar dengan metode Indonesia Bisa Baca Quran berkunjung di salah satu pulau, yaitu di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Perjalanan kita cukup jauh dari Jakarta ke Ambon, kita harus transit kurang lebih sekitar 6 jam. Kemudian kita transit di Tual, perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam, yaitu di desa Tetowat, desa Ohoi Badar, desa Dian Pulau, desa Wirin, kemudian di desa Madwat. Ada beberapa desa yang kita kunjungin di situ. Jadi kita kurang lebih sekitar saya kurang lebih di sana sekitar 1 minggu. Saya pikir, apa mungkin jangan-jangan survei ini nggak benar. Ternyata betul. Saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Yang hadir pada saat ikut pelatihan di antara itu kebanyakan para ibu-ibu dengan usia yang rentan. Ada yang sudah 40 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang hampir 75 tahun. Bayangkan, di daerah terpencil. Karena saya pikir di daerah itu mereka udah bisa baca Al-Quran. Akhirnya saya berkunjung di situ dengan metode Indonesia Bisa Baca Al-Quran. Kurang lebih sekitar ada 30 sampai 40 peserta. Jadi kita bagi
bagi ada beberapa tempat, beberapa titik dihadiri oleh para ibu-ibu. Saya tanya satu-satu, ibu ada yang udah bisa baca Al-Quran belum? Ternyata yang angkat tangan itu jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang sudah bisa baca Al-Quran. Kurang lebih sekitar 60-70%. Akhirnya ada salah satu ibu, mungkin usianya 60 tahun, dia berdiri datang, kemudian menyamperin saya. Apa dia bilang? Dengan bahasa daerahnya, adenyong. Adenyong itu kayak sini, aa, adik, kita orang, kami ini malu dengan usia seperti ini. Kita baru belajar membaca Al-Quran, kita baru diajarkan untuk mengenal huruf hijaiyah. Mereka itu nggak tahu apa itu huruf hijaiyah. Ada yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca, ada yang nggak bisa baca sama sekali. Jangankan baca, jangankan untuk mengenalkan Al-Quran, bahasa Indonesia aja mereka nggak bisa. Bagaimana kita mau memperkenalkan Al-Quran? Akhirnya ibu itu bilang malu. Saya bertanya balik kembali, ibu kira-kira malu yang mana? Orang di luar sana bangga melakukan maksiat, mereka biasa-biasa aja, mereka nggak pernah malu. Tapi ibu datang bersama teman-teman rombongan, datang ke sini dengan niat yang tulus untuk ingin belajar dan bicara tahu bisa membaca Al-Quran. Kira-kira lebih bahagia mana? Ibu datang ke sini aja Allah sudah berikan ganjaran pahala, apalagi ibu mau belajar. Baca satu huruf aja Allah berikan keberkahan 10 kebaikan. Betul apa betul? Apalagi orang yang nggak bisa sama sekali. Orang yang baca tertatih-tatih, terbata-bata aja, Allah berikan ganjaran 20 kebaikan pahala kalau dibaca terus menerus. Pak, ibu-ibu, saya berdiri, mohon maaf. Dulu waktu itu saya berkunjung di sini di Bandung bersama Ustadz Adi Hidayat. Kebetulan saya tergabung juga bersama rekan-rekan di kajian musyawarah. Teman-teman artis, ada Mas Arya Untung, Mas Dimas Seto, ada Ricky Harun. Kita berkunjung di Bandung Barat, kemudian kita main futsal bareng sama Ustadz Adi Hidayat. Akhirnya saya bilang, Ustadz, saya mau setor hafalan. Kira-kira hafalan apa yang saya mau setor? Akhirnya Ustadz cuma minta satu, tolong deh setor surah Al-Fatihah. Bayangkan, surah Al-Fatihah aja kita harus nyetor, padahal surah Al-Fatihah udah sering kali kita dengarkan. Betul apa betul? Tapi ini saya bisa ngetes nih semua yang ada di sini. Kalau kita buka Al-Quran dan pingin betul-betul mempelajari tajwid dan makhraj, masih banyak yang salah-salah. Orang yang hafiz, orang yang sudah hafal Al-Quran, kalau bertemu dengan orang-orang yang memiliki sanad keilmuan Al-Quran, rata-rata mereka nggak ada berani yang untuk menyetor di depan para hafizul Quran. Karena saya merasakan sendiri. Akhirnya Ustadz Adi Hidayat bilang, boleh saya baca tuh. Saya cuma baca 2 ayat, Bismillahirrahmanirrahim ama alhamdulillahi rabbil alamin. Itu 50 kali bacaan. Bayangkan. Akhirnya si Tengku Wisnu bilang, antum aja udah yang sering jadi imam, yang sudah sering baca Al-Fatihah aja masih dikoreksi sama Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana dengan kita? Itu baru surah Al-Fatihah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali? Itulah pentingnya Al-Quran. Dan alhamdulillah karena berkah Al-Quran ini saya bisa hadir di sini, ketemu bersama para ibu, para jamaah, dan alhamdulillah karena Al-Quran inilah membuat kita insya Allah akan jadi mulia di hari kiamat. Lanjut ke cerita yang tadi. Nah, akhirnya situ saya melihat bagaimana semangatnya para ibu-ibu, mereka ingin belajar karena waktu itu kita waktunya juga terbatas, karena kita ngajarnya cuma hanya dari jam 9 sampai jam 4 dengan metode yang disampaikan oleh Cinta Al-Quran Foundation dengan Indonesia Bisa Baca Al-Quran. Jadi saya melihat itu semangatnya mereka luar biasa, bahkan ada yang sedih, ada yang menangis. Karena mereka menangis itu karena mereka udah bisa baca Al-Quran. Ketika kita pulang mereka bilang, Ustadz jangan dong, jangan pulang dong, kalau bisa jangan cuma hanya sehari, kalau bisa seminggu. Bahkan ketika kita lagi sholat, ada salah satu ibu-ibu mereka berdiri pandu dengan bacaannya, dengan cara menyampaikan mereka itu kayak dongeng gitu. Ada roja rohana ini pergi, pokoknya dengan bahasa-bahasa lagu seperti itulah. Akhirnya saya merasakan bahwa ternyata saya pikir selama ini
saudara-saudara saya khususnya di wilayah Indonesia bagian timur itu mereka udah hebat-hebat baca Al-Quran, sudah bisa mengaji. Ternyata masih banyak yang belum bisa mengenalkan Al-Quran. Kita di sini enak, tinggal di kota-kota besar, semua fasilitas ada. Tuh, bisa lihat Al-Quran semua berjejeran. Tapi kalau di daerah-daerah, mereka jangankan itu aja, sinyal di daerah aja susah. Bagaimana mereka bisa mau upload atau bagaimana mereka bisa mendownload Quran? Bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran? Sementara Al-Quran di daerah sana susah. Masjid pun juga susah. Mau sholat aja itu harus jalan dari satu kampung ke kampung. Saya pernah juga Ustadz di salah satu tempat di desa Holiang itu berjalan, itu anak-anak kecil karena musholahnya jauh dan sekolahnya jauh, bahkan itu sekolah agama, itu berjalan dari RT 1 ke RT 3 itu saya harus melewati bukit dan saya merasakan sendiri melewati bukit itu perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Bayangkan setiap hari anak-anak kecil, anak sekolah, ada yang pakai sepatu, ada yang tidak pakai sepatu, ada yang pakai sendal, dan mereka semangatnya untuk ingin belajar baca Al-Quran. Bahkan saya pernah ngetes juga, di sini ada yang bisa ajan enggak? Anak-anak kecil enak kalau kita tidak ajarkan mereka ngaji, tidak ajarkan mereka ajan, nggak ada yang tahu. Semoga, dan saya berharap juga semoga dengan metode dari Indonesia Bisa Baca Al-Quran ini bisa memberikan sebuah inspirasi terutama buat generasi muda untuk terus mensiarkan dakwah Al-Quran. Karena saya teringat dengan sebuah hadis mengatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, semoga memberikan manfaat buat saya dan juga para jamaah yang hadir di sini. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin bulan lalu saya sama Ari Untung sama Mbak Venita kita ke Raja Ampat. Begitu ke Raja Ampat ternyata mayoritas pesertanya nggak bisa baca Quran. Dan saya tanya, ada ibu-ibu usia 65 tahun. Ternyata ibu ini untuk ke tempat itu harus naik kapal laut 4 jam. Saya tanya, ibu dapat dari mana informasinya? Saya diundang dari masjid. Saya datang ke sini Ustadz, 4 jam naik kapal laut antar pulau. Untuk apa ibu ke sini? Saya cuma ingin tahu huruf-huruf hijaiyah Ustadz. Ibu, mereka di Indonesia Timur sana itu 4 jam naik laut, resikonya nyawa. Hanya ingin tahu huruf hijaiyah. Sementara kita di rumah bukunya banyak, Qurannya banyak, tapi kita ini malas baca Quran. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, kalau nanti ada saudara-saudara kita di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya, kenapa kita membiarkan saudara-saudara kita ratusan juta di Indonesia nggak bisa baca Quran? Kita mau jawab apa? Kita nggak bisa jawab apa-apa. Bantu dengan doa, bantu dengan tenaga. Gimana caranya Ustadz? Nanti tim Cinta Quran ada di luar sana, nanti datang ke stand Cinta Quran, bilang, Bu, Mas, saya mau bantuin cari orang yang nggak bisa baca Quran supaya bisa belajar. Gratis. Loh Ustadz, kalau gratis tadi ke Papua, tadi ke Maluku, itu biayanya dari mana? Dari infak donasi Bapak Ibu semuanya. Bayangin Pak, Bu, punten teteh, itu kalau satu baca huruf dia 1 huruf, itu pahalanya 10. Dia nggak mungkin baca 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Dia bacanya sekali baca ratusan huruf. Pahalanya mengalir ke siapa? Ke dia dan ke orang yang membantunya. Maka pada hari yang berbahagia ini kita sudah melihat tadi bagaimana dahsyatnya Quran, bagaimana mulianya Quran, dan negeri kita ini tercinta Indonesia, saudara kita ini banyak yang nggak bisa baca Quran. Kalau seorang Abu Darda dia rela mengorbankan 1000 pohon kurma untuk hanya dapat 1 pohon kurma di surga, bagaimana dengan kita? Maka saya dari Cinta Quran Foundation mengajak Bapak Ibu untuk bismillah menyisihkan sedikit hartanya. Untuk apa? Untuk perjuangan Quran. Supaya mereka enggak murtad. Mereka enggak diambil kaum salibis ya Bang. Karena di daerah itu betul kuat. Betul. Ini juga pengalaman juga, ada beberapa daerah termasuk di desa Ohidayat itu
ada yang mualaf, bahkan ada yang mohon maaf sekali lagi mereka murtad karena memang tidak ada pembekalan apa namanya, baik itu mengajarkan mereka sholat, mereka membaca Al-Quran, itu tidak ada sama sekali di sana, daerah sana. Jadi bagaimana caranya kita membantu? Bismillah. Ini ada namanya tiket 1 juta kebaikan. Bagaimana caranya? Nanti siapa yang mau ngisi, panitia sudah menyiapkannya, ya, langsung ngacung saja. Nanti panitia langsung ngasih tiketnya ini. Ini nanti tulis aja namanya, nomor handphonenya, dan kira-kira mau bantu berapa. Bismillah Ustadz, saya bantu insya Allah 1 juta. Kapan mau dilunasinya? Boleh 3 bulan, boleh 4 bulan, boleh 5 bulan, boleh. Ustadz, saya nggak mau 1 juta, saya mau supaya lebih besar pahalanya daripada Abu Darda. Saya ingin 10 juta, boleh, silahkan langsung dicontreng, langsung nanti ditulis komitmennya berapa lama, 2 bulan, 3 bulan, dan yang lainnya. Berlomba-lomba Bapak Ibu, jangan sampai nanti kita ditanya oleh Allah, kita diam. Dan ini nggak apa-apa, nggak usah harus hari ini mah cuma nama sama nomor handphone aja sama angkanya berapa. Ya, bismillah, ibu-ibu biasanya nih yang paling cepat yang begini-begini nih. Ya. Bapak Ibu, ini bukan untuk saya. Ini untuk Bapak Ibu. Saya cuma memfasilitasi saja. Ya, ayo bismillah. Dan insya Allah hari ini ada kerjasama antara DT Peduli yang dibimbing oleh AA dengan Cinta Quran untuk sama-sama membebaskan buta aksara Quran di Indonesia. Hari ini nanti acaranya insya Allah. Ya, ayo sama-sama yuk dukung. Saya berdoa, bermohon kepada Allah, semoga sedekah Bapak Ibu yang terkumpul hari ini, yang ditujukan untuk kebaikan, ditujukan untuk Al-Quran, kelak nanti akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah mudahkan jodohnya bagi yang belum menikah. Allah anugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah bagi yang sudah menikah. Allah bukakan pintu-pintu rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah umrohkan, Allah hajikan, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, sesi kami sudah selesai. Kami kembalikan kepada moderator. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.